Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa tafakkar awalan fima yaqra'u sam'a sukkanil kubur min shiddati nafkhis sur. فإنها صيحة واحدة تنفرج بها القبور عن رؤوس الموتى فيثورون دفعة واحدة فتوهم نفسك وقد وثبت متغيرا وجهك مغبرا بدنك من بركك إلى قدمك من تراب قبرك مهبوطا من شدة الصعقة شاخص العين نحو النداء وقد صار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم وقد أزعجهم الفزع والرعب مضافا إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فلو لم يكن بين يدي الموت إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جديرا بأن يتقى فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من في السماوات والأرض يعني يموتون بها إلا من شاء الله وهو بعض الملائكة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحن الجبهة وأصغى بالأذن ينتظر متى يؤمر فينفخ إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, bertafakkurlah artinya berpikirlah pertama-tama tentang apa yang mengetuk pendengaran para penghuni kubur dari kerasnya peniupan sanggakala. Karena sesungguhnya itu adalah sekali teriakan yang menjadikan kubur-kubur terbuka dari kepala orang-orang yang meninggal dunia, lalu mereka melompat sekaligus. Ini tentu sesudah tiupan yang pertama, karena tiupan Israfil yang pertama itu adalah menghancurkan alam ini seluruhnya, mematikan semua yang hidup kecuali ada sebagian malaikat. Nah, 40 tahun kemudian malaikat Israfil disuruh meniup kembali sanggakala itu. Nah, tiupan yang kedua inilah yang sampai ke dalam kubur, mereka melompat keluar dari kubur. Maka perkirakanlah dirimu waktu itu, dan kamu melompat dengan berubah muka, berdebu badanmu dari belahan rambut kepalamu sampai tapak kakimu dari debu atau tanah kuburmu yang tercengang dari kerasnya suara sanggakala itu, yang terbuka matanya ke arah panggilan. Dan sungguh para makhluk
melompat sekali lompat dari kubur-kubur yang telah lama di dalamnya bala mereka, dan mereka dikejutkan oleh ketakutan dan merasa takut dengan ditambahkan kepada apa yang telah ada pada mereka dari kesusahan, kesedihan, dan bersangatan menunggu bagi kesudahan perkara ini. Nah, jadi Imam Al-Ghazali dalam keterangan ini menyuruh kita tafakkur, berpikir, kemudian memperkirakan dirinya, memperkirakan diri masing-masing waktu itu bagaimana keadaannya. Karena orang yang keluar dari kubur itu ada yang ditunggu oleh amal salihnya. Amal salih ini berupa sesuatu yang sangat indah dan dia menjadi tunggangannya untuk menuju padang mahsyar. Ada orang yang begitu melompat dari kuburnya itu ditunggu oleh amal jahatnya. Nah, amal jahat ini menambah siksa, memukuli, mencaci maki kepada orang yang melakukan amal jahat di alam dunia itu. Di dalam banyak hadis disebutkan contoh-contoh orang-orang yang dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar. Sebagaimana di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang-orang yang di alam dunia semasa hidupnya itu menjabat sesuatu jabatan yang memerlukan keadilan, dia begitu keluar dari kubur langsung dibelenggu tangannya, langsung dibelenggu tangannya sampai menuju hisab. Berapa lawasnya? Apabila dia adil, nah hanyar dilepas belenggu itu. Nah, jadi orang-orang yang semasa dalam dunia ini menjabat satu jabatan yang memerlukan keadilan, baik kada baik itu urusan kemudian. Begitu keluar dari kubur langsung dibelenggu. Nah, pakkahu adluhu, ujar Nabi, melepaskan akan belenggu itu kena keadilannya. Kalau sudah dihitung ternyata adil, hanya dilepas belenggunya. Nah, jadi kalau orang di sana membelenggu tangan, ini berarti pejabat dalam dunia dulu. Pejabat. Ada lagi hadis Nabi yang mengatakan orang yang begitu bangkit dari kubur, keluar dari kubur itu seperti orang gila, orang kesurupan dengan perut yang sangat besar. Nah, mereka itu diseret menuju padang mahsyar. Nah, mereka itu dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang semasa hidup dalam dunia melakukan hal riba dan kada tubat sebelum matinya. Nah, orang yang dalam dunia bekerja atau melakukan perbuatan riba, perbuatan yang diharamkan Allah, nah, itu kena dibangkit dari kubur seperti orang yang kesurupan, yang perutnya ganal kada kau berjalan, sehingga disirit sambil dipukuli sampai menuju padang mahsyar. Ini belum lagi terjadi hitungan-hitungan, belum terjadi hisab-hisab. Ada orang yang bangkit dari kubur disediakan tunggangan. Nah, disediakan kendaraan, disediakan tunggangan, disediakan pakaian, disediakan makanan. Nah, jadi Imam Ghazali artinya menyuruh kita merenungi, tafakur, bagaimana kira-kira keadaan kita setelah melompat dari kubur itu. Apakah kita ini kira-kira di sana kita dijemput oleh amal salih, itu jadi kendaraan kita, atau
Di sana kita dijemput oleh amal jahat yang akan menyakiti kita, mencaci maki kepada kita. Nah, jadi bertafakkurlah, lalu perkirakanlah dirimu. Nah, tafakkur semacam ini adalah sesuatu ibadah. Nah, kita merenungi nih, kira-kira aku nih kira di situ kayak apa? Bakuda kah atau disirit orang kah? Nah, kira-kira di sana kira aku begitu bangun dari kubur, apa yang menjemput aku nih? Nah, kita renungi, kita pikir, itu ibadah yang sangat besar. Jar Nabi, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Artinya kita tafakkur seperti itu sesaat. Itu nilainya lebih baik kita beribadah, lebih baik daripada beribadah 60 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Tafakkur termasuk amalul qalbi. Tafakkur ini amal hati. Jadi setiap hari itu mesti ada bagian dari kita untuk tafakkur itu. Ada beberapa macam tafakkur yang nilainya pahala tadi. Oleh para ulama dijelaskan, tafakkur yang bernilai pahala yang sangat besar itu, pertama tafakkur fil ayat wal alamat, tafakkur merenungi tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat langit, kada betihang. Kita melihat bulan, di mana datangnya cahaya itu. Kita melihat pohon, tafakkur. Akhirnya kita berkesimpulan bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, tafakkur seperti itu menambahkan kepada kita keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tafakkur yang menjadi nilai pahala besar itu adalah tafakkur fil ala wan na'ma. Tafakkur tentang banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tiap hari kita tafakkur tentang nikmat Allah kepada kita ini, kita kadang akan habis. Karena wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, engkau kadang akan bisa menghitungnya. Jadi setiap hari kita ada wirid tafakkur tentang nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai nikmat yang zahir sampai nikmat yang batin. Nah, ini akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Menambah kecintaan kita kepada Allah. Tafakkur nikmat-nikmat ini. Nah, kemudian lagi tafakkur yang dipuji itu tafakkur tentang pahala. Orang yang sembahyang ini diganjar Allah ganjaran yang luar biasa dengan ganjaran surga. Orang yang membaca ini diganjar dengan sekian pahala. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf diganjar dengan 10 pahala. Orang yang bersalawat sekali diganjar Tuhan 10 dapat rahmatnya. Nah, kita ingat-ingat, pikirkan banyaknya pahala-pahala itu. Nah, itu kalau kita tafakkur demikian akan membuahkan kegemaran kita untuk beribadah. Nah, tafakkur itu menggemarkan kita untuk beribadah. Kemudian ada tafakkur tentang siksa Allah. Tafakkur tentang siksa Allah. Bagaimana Allah menyiksa hambanya, baik yang bisa dilihat di dalam dunia, bagaimana Allah menyiksa Namrud, bagaimana Allah menyiksa Fir'aun. Namrud manusia yang sangat hebat, yang segala musuh bisa dikalahkannya, tapi disiksa oleh Allah dengan seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya. Nyamuk seekor dikirim oleh Allah. Nyamuk dikirim seekor masuk ke dalam kepala lewat telinganya. Nah, beberapa hari Namrud kada karuan rasa, bergulung-gulung kesakitan sampai mati. Orang sehebat Namrud itu hanya dikalahkan oleh Allah dengan seekor nyamuk. Nah, tafakkur tentang siksa Allah. Fir'aun, bagaimana hebatnya Fir'aun, pasukannya mengaku Tuhan, tapi mati lamas. Mati lamas Tuhan.
Kan Fir'aun itu mengaku Tuhan nih, Tuhannya mati lamas. Ya iblis datang kepada Fir'aun mengatuk, siapa aja Fir'aun? Macam Tuhan, kata kan aku aja iblis. Nah betakun Fir'aun siapa yang mengatuk nih? Ya iblis maka ikam Tuhan, apa kada tahun aku nak mengatuk ini. Nah, Fir'aun disiksa oleh Allah. Karun kayak apa sugihnya Karun, kekayaannya dengan sekejap Allah menenggelamkan dengan seluruh harta-hartanya. Tafakur tentang siksa Allah itu membuat kita takutan untuk melakukan kemaksiatan. Nah kemudian bab kita ini tafakur fi ahwali yaumil qiyamah. Tafakur tentang huru hara hari kiamat. Ya ini bab kita. Tafakur kena aku dalam kubur nih. Mah datang munkar nakir. Awak juga menjawab kadakah. Nah lalu kita berusaha mencari jalan. Napa-napa nang disiapakan menghadap munkar nakir nih. Supaya kau menjawab, supaya bebas. Dalam kubur itu ada siksa kubur. Aku ini digapitnya kau oleh kubur kena atau kada. Nah lalu ada usaha untuk mencari amalan apa supaya bisa dalam kubur itu jadi taman surga. Nah kemudian bangkit dari kubur kena aku ini mbak apa di padang mahsyar bakuda kah mbak apa. Nah mencari usaha untuk demikian. Nah tafakkur fi taksirin nafsi, tafakkur tentang taksirnya diri. Banyaknya kita melakukan dosa, kita ingat dahulu sembahyang kita kada karuan, ingat dulu banyak mandang na haram, mengucap na haram, mendengar na haram, makan na haram. Nah, kita tafakkur tentang kekurangan diri kita. Nah ini menumbuhkan supaya ada keinginan untuk tobat kepada Allah, supaya tobat kepada Allah. Nah, termasuk lagi tafakkur yang nilainya pahala sekian puluh tahun tadi, tafakkur fi hajatil ghair, tafakkur hajat orang lain. Kita memikirkan hajat orang lain nih nah. Supaya orang lain itu bagus, supaya orang lain itu sukses. Ada orang minta pendapat lawan kita, minta pendapat dan minta saran lah. Kayak apa nang baiknya kayak ini. Kalau kita berpikir, nah kita pikirkan ini, amun kayak ini. Nah, berpikir kita tuh. Nah, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah berpuluh-puluh tahun. Memikirkan hajat orang lain. Orang lain ini kehabisan duit. Nah, dengan kita ini membantu kada berduit juga. Lalu berpikir kayak apa supaya dapat duit kawan ini, nah, caranya memutar utak. Tafakur juga nih tuh, tafakur yang terpuji juga, nang ganal juga. Pahalanya tafakur untuk hajat orang lain. Nah, dan lagi tafakur fi tahsilil ilm, tafakur untuk menghasilkan ilmu. Kita baca kitab ngalih, sulit pahamannya, pikir hanya dapat. Nah, tafakur beberapa saat untuk memaham satu hukum Allah, tafakur yang diganjar dengan pahala yang besar tadi. Ada tafakur yang dilarang. Jadi kada semuaan tafakurnya terpuji, ada tafakur yang terlarang. Satu tafakur terlarang itu tafakur tentang zat Allah. Tafakur tentang zat Allah. Jangan dipikirkan Tuhan tuh kayak apalah, tinggi ke rendah, jangan dipikirkan itu. Nah, Tuhan tuh kayak apa zatnya. Nah, itu kada boleh tafakur. La tafakkaru bi zatillah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Yang kedua, tafakkur yang kada ada hasil apa-apa, bahkan bisa mendatangkan kejahatan. Tafakkur fil ghina, berpikir supaya sugih nih kayak apa caranya. Nah, berpikir nih supaya sugih kayak orang juga hidup nih kayak apa. Memutar utak supaya hidup bisa rumah kayak orang, kendaraan kayak orang. Berpikir nang sia-sia. Kada ada manfaatnya, kepala maka panas itu. Pahalanya kada ada. Dia pikir supaya sugih itu. Nah, tafakkuru fi man zalamah, berpikir pada orang yang menzalim. Kepikiran orang yang menyakiti kita nih. Kena kepikiran pulang si anu menyakiti aku, si anu menipu aku. Itu memikirkan itu kena memperpanjang kedendaman hati kepadanya.
Akhirnya kada baampihan kena dendam lawan inya. Mai ingat mikir-mikir orang-orang nang menipu, nang menyakiti, nang menghinakan. Itu jangan dipikirkan itu, karena itu menumbuhkan dendam dalam hati. Nah, nang kada boleh lagi tafakur pitulil baka. Berpikir supaya umur ini panjang kayak apa. Berpikir hendak umur panjang. Memikirkan supaya lawas hidup dalam dunia. Ini akan menumbuhkan kecintaan kepada dunia, akan menumbuhkan kesukaan pada mengumpulkan dunia, karena dia berpikir umur panjang. Nah, jadi tafakur ini nang kada boleh tadi. Nah, tafakur yang disuruh oleh Imam Ghazali ini tafakur yang sangat terpuji, yang mendatangkan pahala yang besar kepada orang yang bertafakur itu. Yang dalam kubur kena tiupan sanggakala keluaran dalam kubur, bangkit semuaan di kubur. Lain macam Nabi. Nah, Nabi itu sebelum dibangkit, sebelum Israfil ini meniup sanggakala kedua itu sudah puluhan ribu malaikat dikirim oleh Allah untuk menjemput Nabi. Nah, ini Nabi itu disambut oleh para malaikat. Beluman lagi sih muncul dari kubur sidin itu sudah dikirim macam-macam perhiasan surga kepada Nabi kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, dan ditiuplah sanggakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Matian, kecuali siapa yang dikehendaki Allah untuk tidak mati. Hanya ada beberapa orang, kalau dihitung lawan jari nang kada mati. Matian semuaan 40 tahun kemudian. Nah, 40 tahun kemudian ditiup sanggakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Jadi di dalam sanggakala yang kedua itu dititip seluruh arwah, seluruh roh dikumpulkan dalam sanggakala yang kedua itu. Begitu ditiup oleh Israfil, roh ini berterbangan menuju kuburnya masing-masing, sehingga bangkitlah yang dalam kubur itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa iza nukira fin nakur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Artinya, apabila ditiup sanggakala, maka waktu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Dan artinya, dan mereka berkata, bilakah terjadi janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Orang-orang kafir itu berkata, apabila garang hari berbangkit itu nya kada percaya. Orang-orang kafir nang lain agama samawi. Kalau orang-orang kafir Nasrani nya percaya, karena itu dari Taurat, dari Injil. Orang-orang kafir Yahudi nya percaya hari kiamat itu, percaya, karena ini ada Taurat. Nang kada percaya ini bubuhan nang keharingan, nang kada berkitab. Orang-orang penyembah berhala, nah itu dia kada percaya adanya hari kiamat itu, apalagi adanya hari berbangkit kemudian. Mereka tidak menunggu selain satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka. Nah, kiamat itu hanya satu teriakan Israfil pada sanggakala itu, semuaan matian.
yang akan membinasakan mereka. Ketika mereka sedang bertengkar, ditiup sangkakala, matian. Padahal rahat berdebat. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Nang sedang di pasar kada sempat bulik matian. Bila Israfil meniup sangkakala. Nang sedang di kantor, di sekolahan, kada sempat bulik matian di situ juga. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya. Sangkakala kedua, menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur maksudnya. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Maka jikalau tidak ada di hadapan orang-orang yang meninggal dunia selain huru-hara peniupan itu, niscaya demikian itu patut bahwa ditakuti. Seandainya tuh kada ada huru-hara dalam kubur, kada ada munkar nakir, kada ada siksa kubur, cuma ada tiupan sangkakala semacam aja, itu pun sudah patut untuk takwa kepada Allah. Apalagi ini macam-macam, ada siksa kubur, ada munkar nakir, ada ular di kubur, ada macam-macam. Andai kata itu kada ada, yang ada cuma hanya tiupan sangkakala, itu pun sudah mesti takwa kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah peniupan dan teriakan yang dengannya pingsan yang di langit dan di bumi, yakni mereka mati maksudnya dengannya, dengan teriakan Israfil atau tiupan Israfil itu. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah, yaitu sebagian malaikat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'amu wa sahibus sur qadil taqamal qarna wa hanal jabhata wa asghabil uzun yantaziru mata yu'maru bayampuh. Artinya, ujar Nabi, bagaimana aku bersenang-senang di dalam dunia ini, sedangkan petugas sanggakala Israfil memasukkan tanduk sanggakala ke dalam mulutnya. Jadi sanggakala itu dalam mulutnya sudah bersumpah di mulut Israfil, tinggal tiup aja lagi, kada menunggu menit lagi, sudah berandak berdahulu di mulutnya Israfil itu. Memiringkan dahinya dan mendengarkan dengan telinga, ia menunggu kapan disuruh, maka ia meniup. Kada seorang mengambil lagi mencari ke situ kamari, kada terumpetnya itu sudah siap. Muqatil berkata, sanggakala adalah tanduk, artinya kayak tanduk loh potongannya. Demikian itu adalah bahwa malaikat Israfil alaihi salam meletakkan mulutnya atas tanduk seperti bentuk terumpet. Dan lingkaran kepala tanduk adalah seperti lebarnya langit dan bumi. Dan ia membuka penglihatannya si Israfil ini ke arah aras, menunggu kapan disuruh untuk meniup itu. Maka ia meniup tiupan yang pertama. Maka apabila ia meniup, maka matilah siapapun yang di langit dan di bumi. Artinya matilah setiap hewan, karena sangat terkejut. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat pencabut nyawa. Nah itu kada mati, ditahan menghadapi tiupan Israfil itu. Nah sesudah matian semuaan di langit di bumi, kecuali berapa orang tadi, 4 orang tadi, kemudian Allah menyuruh malaikat pencabut nyawa agar mengambil roh malaikat Jibril. Mati Jibril. Kemudian roh malaikat Mikail, mati Mikail. Kemudian roh malaikat Israfil, mati Israfil. Kemudian dia menyuruh malaikat pencabut nyawa. Israel pun dicabut oleh Allah nyawanya, lalu ia mati. Nah saat itulah
Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para makhluk bertahan setelah peniupan yang pertama di dalam barzakh selama 40 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan malaikat Israfil. Ini orang pertama hidup, Israfil. Kalau orang yang paling terakhir mati, Israel. Pemulaan hidup, Israfil. Lalu Allah menyuruhnya Israfil meniup yang kedua kalinya. Maka itulah firman Allah Ta'ala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Artinya kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri dalam kuburnya menunggu putusan masing-masing. Nah, ini ngarannya hari berbangkit ini hari berbangkit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hina bu'isa ilayya bu'isa ila sahibi sur, fa ahwa bihi ila fihi wa qaddama rijlahu wa akhara ukhra. Yantadhiru mata yu'maru bin nafhi ala fattakun nafkhah." Artinya, ketika diutus kepadaku, ketika aku diutus oleh Allah, biar Nabi, maka diutus kepada petugas sanggakala, lalu ia menurunkan sanggakala itu ke mulutnya. Ini beriringan. Begitu Nabi kita diangkat menjadi Rasul, saat itulah Allah menyuruh Israfil untuk memasukkan ujung terumpit itu ke mulutnya. Dulunya belum lagi. Artinya dari Nabi itu parak mana kiamat itu terjadi. Dan ia Israfil memajukan satu kaki dan mengakhirkan kaki yang lainnya. Ia menunggu kapan disuruh untuk meniup. Perhatian, maka takutlah kepada peniupan itu. Maka bertafakkurlah, berpikirlah tentang para makhluk. Setelah ditiup yang kedua tadi, manusia, makhluk-makhluk lain berbaur di satu halaman yang namanya padang mahsyar itu. Kehinaan mereka, kehancuran mereka, dan kerendahan mereka ketika dibangkitkan karena takut dari kepingsanan ini dan menunggu kepada apa yang diputuskan atas mereka dari keberuntungan atau celaka. Dan engkau di tengah-tengah mereka. Nah, kita berada di tengah-tengah itu. Dan engkau di tengah-tengah mereka adalah hancur seperti hancurnya mereka, susah seperti susahnya mereka, lagi bingung seperti bingungnya mereka. Bahkan jikalau kamu di dunia termasuk orang-orang yang bersenang-senang dan orang-orang yang kaya yang bernikmat-nikmat, maka raja-raja bumi pada hari itu adalah orang yang paling hina di antara penduduk bumi keseluruhan, paling kecil dan paling hina. Mereka diinjak-injak dengan tapak kaki seperti semut yang halus. Nah, penguasa-penguasa, raja-raja yang zalim, raja-raja yang sombong dan angkuh, di hari mahsyar itu dihalau oleh Allah halus kayak samut. Nah, diinjak-injak oleh manusia yang lainnya. Dan pada waktu itu datanglah binatang-binatang buas dari padang-padang luas dan gunung-gunung, dengan terbalik kepalanya yang bercampur baur dengan para makhluk setelah kebuasannya menghinakan bagi hari kebangkitan. Dengan tanpa kesalahan ia menjadi kotor dengannya. Nah, binatang buas, binatang-binatang nang kada buas dihidupkan semuaan di padang mahsyar itu, campur baur dengan manusia, jin dan lain-lainnya. Nah, apa sih binatang ini dikumpul juga? Nah, untuk menunjukkan keadilan Allah. Dalam dunia si kambing ini pernah menanduk kambing seekor, di sana dibalas. Tanduk, balas. Sudah dibalas, ya Tuhan, jadilah kalian tanah, jadi tanah. Nah, ini binatang ini pernah menerkam binatang yang satu kada berdaya, di akhirat itu diganti, dikisas oleh Allah. Nah,
diterkam binatang yang menerkam itu. Sesudah habis dikisas, dijadikan tanah. Nah, jadi sampai binatang pun di padang mahsyar itu dikumpul semuaan untuk diambil kisas. Binatang-binatang yang menganiaya binatang lainnya yang kada berdaya. Tetapi mereka dihalau oleh sangatnya kepingsanan dan huru-hara peniupan. Dan demikian itu menyibukkan daripada lalai daripada makhluk dan buas kepada mereka. Binatang buas pun di sana kada beliur lawan manusia. Serigala, harimau, macan. Kenapa? Karena masing-masing takutan menghadapi keputusan Allah tentang pembalasan pada hari itu. Dan demikian itu adalah firman Allah Ta'ala, wa idzal wuhushu husirat. Artinya, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan di padang mahsyar itu. Kemudian datanglah syaitan-syaitan yang durhaka. Setelah durhakanya dan sombongnya, syaitan pun, jin, iblis, semua dikumpul di padang mahsyar. Nah, kita di sini ada melihat lawan jin, di situ melihat lawan jin, melihat lawan syaitan-syaitan itu. Di situ hanya ada satu alam aja lagi. Di sini ada alam gaib, ada alam kita ini, ada alam manusia, ada alam ini. Di sana hanya satu alam. Nah, jadi nang jin, nang syaitan itu habis terkumpulan di padang mahsyar itu. Kemudian datanglah syaitan-syaitan yang durhaka. Setelah durhakanya dan sombongnya, dan ia tunduk dengan khusyuk dari haibah, dari takut, didatangkan kepada Allah Ta'ala. Karena membenarkan firman Allah Ta'ala, bahwa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanahdurannahum hawla jahannama jithiyya. Nah, artinya demi Tuhanmu, sungguh akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan-syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut. Binatang buas, syaitan, jin, iblis, itu kumpulan di padang mahsyar itu. Maka bertafakkurlah, berpikirlah tentang dirimu dan keadaan hatimu di sana. Nah, kayak apa kita di situ Gina? Siapa dihiga kita nih? Serigala kah, harimau kah dihiga kita? Syaitan kah, iblis kah? Nah, nggak tahu kita di sana. Nah, jadi yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Di akhirat itu kelak akan dihalau seseorang beserta orang yang diidolakannya. Nah, kita kada jauh di akhirat itu dengan orang yang jadi idola kita dalam dunia ini. Siapa yang kita idolakan, siapa yang kita cintai, di akhirat kita kada jauh dengan ini, dihalau bersama-samanya. Jadi perkara cinta mencintai ini sangat menentukan kedudukan di padang mahsyar. Mencintai orang yang kafir, mengidolakan orang kafir, di akhirat kita kada jauh lawan inya. Karena yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dihalau seseorang pada hari kiamat beserta orang yang dia cintai. Maka bertafakurlah tentang dirimu dan keadaan hatimu di sana. Nah, kemudian sifat bumi, padang mahsyar dan penghuninya pulang. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allahu Allah, Allahu Allah,
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك